Beragam komentar dari Bam Sudarta, singkat, padat, dan jelas. Kok ngemis? Emang kita ngemis? Enggak dong, ini saya bisa pantahkan gitu ya. Ini nggak ngemis, karena kita juga membawa senjata ke mereka. Ibaratnya kita juga membawa poin-poin yang ditawarkan. Sepakat? Sepakat. Tapi kalau misalkan ada yang bilang ngemis, apa yang bisa kita sampaikan kira-kira? Oh enggak, kan ini kan memang ada negosiasi. Kalau kita ngemis kan langsung pasrah, tidak ada perlawanan. Ini kan ada perlawanan dari kita. Perlawanannya apa? Negosiasi yang dilakukan. Kalau enggak ngapain 3 menteri langsung ke sana capek-capek kan? Iya, berarti tidak ya, tetot, Anda salah ya. Lalu ada lagi, It's Alvan, jangan takut sama Amerika. Nah, ini yang tadi aku bilang. Oke, kita memang nggak takut gitu, tapi kita tidak memiliki power sebesar China untuk kayak dikasih berapapun, ya naikin lagi, kita naikin lagi. Kita nggak punya power sebesar itu. Seberapa besar power kita? Ini yang tadi saya tanyakan. Seberapa kuat nih Red Earth tadi sama upaya Laut Cina Selatan? Apakah dua ini sudah cukup gitu loh? Gimana, Mbak Dija? Kita tuh nggak cuma dua tadi yang kuat. Soal posisi kita untuk memperbanyak impor porsinya dari AS hingga 18 sampai 19 miliar US dollar itu juga cukup besar. Jadi kita benar-benar sebetulnya membuka pintu negosiasi yang sudah sangat luas, dan ini kita juga nggak bisa dengan gegabah bilang kalau Indonesia seperti disampaikan tadi istilahnya mengemis atau Indonesia seperti ketakutan menghadapi ini atau seperti panik. Saya rasa tidak sepenuhnya seperti itu, dan Indonesia di sini saya pikir sangat-sangat strategis. Dia banyak membawa poin-poin yang mungkin bisa membawa kita lebih cepat untuk mendapatkan poin akhir dari kisruh ini ya, karena Trump mengenakan kita 32%, ini sebetulnya posisi kita juga akan memberatkan di neraca dagang sebetulnya. Neraca dagang kita karena AS adalah partner kita terbesar ketiga. Dan harus diingat juga sebagai negara pemberi utang dia nomor 2 ternyata. Oh, pemberi utang ke negara kita. Iya, untuk utang luar negerinya AS nomor 2. Kenapa jadi berkaitan ke sana? Jadi kita harus baik-baik terus atau gimana? Hubungan kita berdua antara Indonesia dan AS ini sebenarnya strategis, artinya sama-sama saling membutuhkan. Iya. Sebenarnya mau nambahin sedikit pernyataan Mbak Hadijah ya. Kalau dari researchernya CNBC kita melihat itu berdasarkan data United States Department of Agriculture USDA itu Indonesia itu punya 2 komoditas yang sebenarnya jadi senjata kita untuk kuat terhadap US. Pertama itu ternyata pertama itu dari ikan-ikanan, kerang. Fishery. Kita tuh bahkan masuk 10 besar. Udang. Jadi karena kita masuk 10 besar itu sangat penting untuk domestik di AS sendiri. Nah, lalu yang kedua itu kalau misalnya kita lihat dari datanya nih, itu ternyata tropical oil Indonesia itu juga kuat. Palm oil, bahkan tinggi sekali. Tropical oil ini di sini CPO dan juga coconut oil. Itu berfungsi nggak cuma buat rumah tangga, tapi juga buat biskuit, kosmetik. Jadi memang ini sebenarnya kita punya 2 kekuatan ini loh. Kita punya 2 senjata ini loh sebenarnya melawan US. Berarti harusnya nih menteri-menteri yang lagi ke Amerika Serikat mengancam kalau misalkan tarif 32% dikenakan, nggak bisa buka seafood 99 di sana. Iya kan? Nggak bisa dong, nggak bisa ya kan? Nggak makan udang. Nggak makan udang, nggak makan ikan. Nggak makan kerang. Nggak makan kerang. Lalu ada lagi nih dari Samsul 04 Rifin. Bagus nih biar punya standar seperti di US. Nah, aku nggak paham nih maksudnya standar apa yang sebenarnya lagi kita coba terapkan untuk setara dengan US? Saya rasa mungkin maksudnya standar mungkin kalau misalnya terhadap barang impor jangan terima-terima aja mungkin gitu ya, tapi kan kalau kita lihat Trump ini kan agak berbeda ya karena defisit yang ada di US, makanya dia cari cara cepat bagaimana caranya buat datengin uang secepat mungkin, salah satunya melalui tarif, karena dia yakin tahun 1980-an sampai 1930 dia bilang tarif itu ternyata salah satu senjata AS jadi negara kaya, dia bilang begitu. Jadi itu kepercayaan dia yang awal. Kenapa akhirnya
dia menerapkan tarif kemana-mana gitu. Dan kan sebenarnya juga dia kan takut eksistensi China yang begitu besar. Lagi pula kan US juga pengen manufakturnya kembali lagi kuat gitu kan. Jadi memang kalau misalnya seperti AS ya mungkin ada term-term yang sedikit kurang sesuai lah. Oke, tapi aku pernah baca juga ya, ada yang berasumsi atau berteori gitu, sebenarnya mengenakan tarif ke negara-negara lain di luar China, itu sebenarnya tujuannya untuk ke China juga. Iya sih. Make sense nggak yang aku sampaikan Mbak? Jadi kayak Betul. tujuannya juga sebenarnya untuk mengalihkan concern atau kesepakatan antara negara lain dengan China. Gimana melihatnya? Iya, betul, karena sebetulnya tanpa kita sadarin Cina ini ternyata sangat pintar ya Kak Septi ya. Ternyata dia kan sebelumnya waktu masa jabatan Presiden Trump yang pertama, dia juga sempat dikenakan tarif dagang yang lumayan cukup tinggi. Dan sejak saat itu sampai sekarang ternyata Cina ini diam-diam membangun kemitraan dagang dengan beberapa negara, contohnya salah satunya Meksiko. Jadi Cina melakukan investasi di Meksiko, kemudian produk atau hasil investasinya dia jual lagi ke AS tanpa made in China. Berarti jadinya jatuhnya made in Mexico. Padahal pabriknya perusahaan-perusahaan China. Jadi dividennya terbang lagi ke China. Dan itu juga terjadi pada Vietnam dan Vietnam dan Thailand. Vietnam dan Thailand itu dianggap sebagai tanda kutip kepanjangan tangan dari China karena semenjak 2018 ada tarif dagang pertama yang dilakukan Trump. Perusahaan China itu sudah belajar, akhirnya mereka memilih beberapa negara-negara yang mungkin tidak bukan China seperti Vietnam dan juga Thailand, bikin produk di sana, dijual ke US, tapi kan ujung-ujungnya karena investor dari China balik juga ke China gitu sih. Iya. Oke, nah terkait investasi ini ada yang menarik juga, yaitu menginginkan investasi BUMN di AS. Salah satunya tadi kan kalau di artikel yang saya sebutkan adalah Pertamina dan juga produk IT. Yes. Nah, apakah memungkinkan untuk kita? Maksud saya nggak kegambar nih, apakah nantinya dengan investasi itu, apakah Pertamina akan bisa berjualan minyaknya di sana, business to consumer atau business to business, atau seperti apa? Dan kita bisa bersaing juga nggak di sana gitu? Nah, sebenarnya ini sebetulnya adalah taktik untuk menyeimbangkan neraca kita, neraca pembayaran. Jadi ketika di sisi neraca perdagangannya kita membuka impor AS hingga 18 sampai 19 miliar, kita juga harus pintar untuk berupaya bagaimana menyeimbangkan di sisi neraca pembayarannya. Jadi gimana kita juga bisa dapat pemasukan dari luar negeri. Artinya dengan kita investasi di sana, kita juga bisa mendapatkan dolar dari hasil investasi kita di US nanti. Selain itu, contohnya kayak seperti minyak tadi ya, Pertamina atau anak usaha Pertamina yang dikabarkan akan invest di sana. Kita berharap ketika kita impor lebih minyak dan gas dari AS, kita juga sudah invest di sektor migas AS gitu. Jadi ada semacam penyeimbang di sana gitu, terutama di neraca pembayaran ya, karena neraca perdagangan juga bagian dari neraca pembayaran gitu. Dan selain itu, kalaupun misalnya contohnya Indonesia akan mengimpor minyak dari AS, siapa tahu kita justru oke untuk investasi di sisi freight-nya, di sisi transportasinya impor migas kita. Kalau bisa yang bawa kapal dari Indonesia, dari anak usaha Pertamina contohnya gitu. Atau kalau mau kita impor dari sana, kita juga kelola tambangnya, itu kan baik sekali ya. Nggak, cuman aku wondering, ini seperti kayak, ini kita kayak lagi dalam negara yang sedang bermain dor-doran satu sama lain gitu ya. Aku cuma berpikir, kalau misalkan Indonesia berhasil melakukan negosiasi ini, lalu negara lain yang juga ada surplus ya di negara kita, lalu merasakan tarif PPN-nya juga cukup tinggi gitu kan, kayak AS Indonesia kan 22 gitu kan. Apakah itu tidak akan dijadikan senjata juga oleh negara lain? Ke AS bisa, masa ke China nggak bisa diskon, masa ke India nggak bisa diskon? Bisa nggak sih kayak gitu? Maksudnya aku melihat kejadian ini tuh seperti kayak negara lagi
saling main nih satu sama lain. Sebenarnya kan itu memang yang ditakutkan ketika perang dagang dua ini terjadi. Apa yang dilakukan Trump akan ditiru sama negara-negara lain, proteksionismenya dia, perdagangan yang dianggap tanpa etika, itu yang ditakutkan. Bahkan PM-nya Singapura itu sempat mengatakan possibility untuk perang dagang besar-besaran negara-negara di dunia itu bisa terjadi dengan stimulasi dari perang dagang Trump. Bisa saja Pemantik ya berarti kalau ya. mau dikatakan bisa ya bisa saja. Ya makanya sekarang pemerintah ya bagaimana caranya bernegosiasi tapi juga mendapatkan win-win solution dari US dan bagaimana juga menunjukkan kalau kita tetap tidak bisa ditekan oleh negara asing.